pasung bermakna dua balok kayu berlubang yang dipasang untuk menjepit kaki. Biasanya pasung dipakai untuk membatasi agresivitas gerak penderita gangguan jiwa. Meski tak lagi berbentuk balok kayu, di berbagai pelosok daerah masih banyak penderita gangguan jiwa yang dipasung dengan rantai, kerangkeng, dan jeruji besi. Hal itu pula yang dialami Hadat, warga Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hampir 15 tahun, Hadat dipasung keluarganya di sebuah kandang sempit. Di kandang itu, Hadat makan dan minum. Di kandang itu pula, Hadat buang air besar dan kecil. Ada saudara saya yang kebetulan nasibnya kurang bagus. Dia itu karena ada gangguan pikiran, gangguan perasaan, gangguan emosi juga, gangguan tingkah laku, sehingga sudah hampir 15 tahun dia hidupnya seperti itu. Kesan Mamna sok sayang biasa. Makannya sama apa biasanya? Belum makan? Saya menganjurkan ada 3 yang harus dilakukan oleh orang tua, oleh keluarga dan sekitar. Pertama obat ya. Obat medis itu harus benar-benar masuk secara disiplin. Yang kedua, perlakuan. Harkat kehormatannya harus dijaga. Lakukan terbaik, sopan, penuh kasih sayang. Dan yang ketiga, saya titipkan untuk tolong kebersihannya dijaga juga. Gangguan jiwa sering dianggap sebagai penyakit mistis yang tak bisa disembuhkan secara medis. Ketidakpahaman atas perilaku menyimpang, kendala biaya dan keterpencilan wilayah sering menjadi alasan ketika pasung seolah menjadi solusi. Pemasungan adalah solusi sesuai dengan tingkat pemahaman. Kalau tidak dipasung, dia akan merusak dirinya, merusak keluarganya, merusak tetangganya, dan merusak umum. Dan efek dari pengerusakan ada biaya yang harus diganti, ada nyawa yang harus diganti, dan lain-lain. Daripada membahayakan orang lain, biarlah dia sendiri yang berbahaya, menurut pemahamannya. Pasung itu sebenarnya hakikatnya orang itu dibatasi kebebasannya, ya, di pantai atau diikat atau dikeremnya dalam kamar, dia tidak boleh keluar. Salah satunya itu ya. Dan pasung ini sebetulnya buat masyarakat yang ada itu seolah-olah betul, ya. Karena apa? Karena menurut mereka pasung itu adalah satu-satunya cara yang terbaik untuk mengatasi orang dengan masalah-masalah kejiwaan, terutama gangguan jiwa, psikosis atau skizofrenia atau bipolar. Karena mereka dianggap mengganggu, ya, mengganggu lingkungan, ya. Jadi orang-orang kan nggak bisa toleran. Nah, sebetulnya mereka bisa disembuhkan, minimal dikurangi gangguannya dengan obat-obatan sehingga bisa pulih lagi, ya, recover, baik itu full atau sebagian, ya. Problemnya adalah perlunya makan obat yang teratur dan perlunya dukungan dari masyarakat, ya. Nah, kalau obatnya habis, kemudian mereka nggak kontrol lagi, akibatnya gangguannya timbul lagi. Padahal penderita gangguan jiwa masih bisa diobati tanpa harus masuk rumah sakit jiwa.
Kunjungan medis ke rumah penderita bisa dilakukan meski harus menempuh jarak cukup jauh. Yang jauh lebih penting adalah pemberdayaan keluarga. Alasannya yang pertama, ke rumah sakit jiwa itu seumur hidup. Yang kedua biaya. Sekalipun pakai kartu Jamkesmas atau Askes, kalau ke RSJ itu kan harus ditengok, diantarkan, ditengok seminggu 1 kali minimal. Kemudian setelah pulang, pada umumnya keluarga menganggap pulang itu sudah sembuh. Tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa dengan dokter. Kemudian itu permasalahan kemasukan jin atau guna-guna itu secara umum. Maka larinya juga tidak ke medis. Fasilitas kesehatan yang kurang memadai serta jarak yang jauh sering membuat keluarga enggan membawa penderita gangguan jiwa ke rumah sakit. Mereka lalu memilih pengobatan secara non-medis meski terbukti tidak efektif. Satu, biaya tingkat ekonomi masyarakat yang kebetulan masih belum bisa membiayai hal itu. Karena biayanya tidak sedikit. Obatnya per hari yang generik itu sekitar 8-9 ribu satu tablet. Belum yang lainnya pendampingnya. Jika sehari 2 kali berarti 18 ribu. Itu yang pokok, yang utama. Kali 30 hari per bulan harus pendapatan berapa? Penderita skizofrenia itu adalah yang pertama anggapannya tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa dengan dokter. Kemudian itu permasalahan kemasukan jin atau guna-guna itu secara umum. Maka larinya juga tidak ke medis. Gejala gangguan jiwa biasanya muncul sejak dini dan mudah diketahui. Perilaku orang dengan masalah kejiwaan atau OMDK biasanya menyimpang dari tatanan etika di masyarakat. Hal itu pula yang terjadi pada Narhim, warga Cianjur lainnya. SD kelas 1 gitu. Waktu SD kelas 1 kayak gimana sih? Itu sekolahnya suka berantem gitu. Ya, suka rusak-rusak. Genting-genting gitu ya, kalau di sekolah kan ada bangku, ada meja kan di itu segala luarnya dirusak. Ya kasihan kalau udah di situ kan suka nimpukin rumah orang kan itu. Jadi gimana ya ngomongnya sama orang itunya yang ditimpukin rumahnya. Yang gantinya kan di sini kan gak ada uang buat gantinya gitu, disimpan di situ teh. Setelah dipasung selama bertahun-tahun, masyarakat berharap OMDK bisa disembuhkan. Mau sehat seperti semula, gaul. Hayo melebat akal deh. Hayo masuk akal. Hayo sempurna. Jadi hayo uli dia ke asal. Pulang dia ke asal gitu ya. Asalnya sehat. Sekarang mau sehat. Kumpul dikersakan ke Allah gitu. Alhamdulillah, Narhim ngadahar obatna terus 2 dinten teh lancar gitu. Digayem tenange anu sanes gitu eta obat teh secara langsung gitu di dahatna teh. Dari sudut pandang kedokteran jiwa, pemasungan sesungguhnya hanya akan membuat orang yang sakit menjadi semakin sakit. Apalagi para penderita gangguan jiwa yang dipasung juga sering mendapat siksaan fisik. Dipasung sembuh itu saya kira nggak masuk akal ya. Orang yang sehat aja kalau dipasung pasti sakit. Apalagi orang sakit dipasung. Ya. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu cara yang terbaik buat masyarakat untuk menghentikan gangguan. Maksudnya gangguan ini pada lingkungan. Yang saya baca begitu.
paradigma mereka gangguan jiwa ini seolah-olah bukan karena masalah organ ya, tapi karena masalah mistik ya, mistik. Gitu. Jadi seolah-olah ini bukan urusan dokter, tapi ini urusan ustadz, urusan anutiasa. Ya. Karena dokter nggak dianggap ngurusin masalah yang begini. Nah, setelah mereka habis-habisan, barulah mereka. Nah, problemnya adalah sebenarnya kalau gangguan jiwa ini diobati secara teratur, kemudian makan obatnya juga teratur, yang namanya revolving door phenomenon ini relatif berkurang.